Selamat berjumpa kembali, sahabat peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan audio ini. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SY. Marilah kita mulai renungan ini dengan hening, tarik napas pelan, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, dan sadari bahwa Tuhan sungguh hadir di sini, lebih dahulu daripada segala pikiran dan kegelisahan kita. Kita datang bukan pertama-tama untuk memahami banyak hal, melainkan untuk membiarkan sabda Tuhan memahami hidup kita. Hari ini, Sabtu Pekan Paskah 3, Sabtu 25 April 2026, kita mendengarkan sabda yang mengalir dari 1 Petrus 5, 5b sampai 14, Mazmur 89, dan Injil Markus 16, 15 sampai 20. Maka, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita letakkan hati kita di hadapan Tuhan. Apa yang sedang kita bawa? Kelelahan, kecemasan, luka batin, harapan yang belum jadi kenyataan, atau mungkin rasa malas untuk melangkah. Sabda hari ini justru menuntun kita untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sebab kita tidak hidup dari kekuatan kita sendiri, melainkan dari kasih setia Allah yang tidak pernah gagal. Mari kita awali dengan doa pembukaan. Allah yang mengutus, penuhilah kami dengan keberanian Roh Kudus. Utuslah kami ke seluruh dunia untuk membawa kabar gembira-Mu melalui teladan kasih dan pelayanan kami yang nyata. Amin. Dalam bacaan pertama, Petrus berbicara dengan sangat jernih. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini bukan ajakan untuk pasif, bukan juga ajakan untuk menyerah pada nasib. Ini adalah spiritualitas penyerahan yang matang. Kita bekerja, kita berjuang, kita bertanggung jawab. Tetapi kita tidak memikul hidup sendirian. Ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang menegakkan, ada Tuhan yang memulihkan setelah penderitaan. Dan Petrus juga berkata, lawanlah iblis, berdirilah teguh dalam iman. Jadi, hidup rohani bukan suasana manis tanpa pergumulan. Ada pertarungan batin, ada pencobaan untuk putus asa, ada godaan untuk menutup diri, ada bisikan untuk menyerah pada ketakutan. Karena itu, iman kita mesti sadar, waspada, dan kokoh. Dalam bahasa rohani, ini berarti kita belajar mengenali mana dorongan yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, dan mana yang justru menyeret kita menjauh. Mazmur 89 lalu menjadi nada penghiburan yang indah. Kasih setia Tuhan dibangun selama-lamanya. Tuhan tidak berubah seperti musim. Dia setia, bahkan ketika kita mudah goyah. Dia teduh, bahkan ketika kita rapuh. Mazmur ini seolah berkata, iman tidak berdiri di atas perasaan yang naik turun, melainkan di atas kesetiaan Allah yang kekal. Maka bila hari ini ada yang merasa hidupnya tidak stabil, ingatlah, yang paling stabil di seluruh semesta ini bukanlah keadaan kita, melainkan hati Allah yang berbelas kasih.
Lalu Injil Markus menempatkan kita di dalam momen perutusan. Yesus yang bangkit berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Perutusan ini sangat luas, sangat berani, dan sangat konkret. Injil bukan milik ruang sakristi saja, bukan milik doa pribadi saja, bukan pula milik mereka yang sudah suci dulu baru boleh diutus. Injil adalah kabar baik bagi seluruh ciptaan. Maka kebangkitan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diwartakan. Perhatikan, Yesus tidak berkata, "Tunggulah sampai kalian merasa siap sepenuhnya." Ia berkata, "Pergilah." Dan justru disitulah iman Paskah. Kita melangkah sambil percaya, bukan menunggu semua selesai baru berani bergerak. Tentu ada rasa gentar, tentu ada keraguan, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya. Injil menutup dengan kalimat yang sangat indah. Mereka pun pergi memberitakan Injil, dan Tuhan turut bekerja bersama mereka. Ini kunci rohani yang penting sekali. Kita tidak pernah sendirian dalam pelayanan. Sekarang, mari kita masuk ke 3 jendela rohani yang menolong kita memandang sabda ini dari sudut yang lebih dalam. Jendela pertama adalah jendela Ignatian, bagaimana menata batin. Santo Ignatius Loyola mengajar kita untuk membedakan gerak-gerak hati, mengenali mana yang menuntun pada penghiburan sejati, mana yang hanya tampak baik tetapi membawa kebisingan batin. Hari ini, saat Petrus berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu," saya merasa Ignatius seperti berbisik, "Jangan biarkan kekhawatiran menjadi tuan atas batinmu. Periksa hatimu. Apa yang membuatmu cemas? Apa yang membuatmu melekat tak teratur? Apa yang sebenarnya sedang meminta perhatian dan penyembuhan?" Spiritualitas Ignatian juga mengajarkan kita mencari yang lebih, magis, bukan dalam arti ambisi duniawi, melainkan dalam arti memilih yang lebih memuliakan Allah dan lebih melayani sesama. Maka pertanyaan baginya bukan hanya apa yang nyaman, melainkan apa yang lebih membawa hidupku kepada Tuhan. Dalam terang Injil hari ini, magis itu berarti berani diutus, berani keluar dari zona aman, berani percaya bahwa Kristus bangkit, sungguh hidup, dan bekerja dalam tindakan kecil kita. Kalau hati kita kacau, perutusan akan kacau. Karena itu, penataan batin menjadi awal dari misi. Jendela kedua adalah jendela Fransiskan. Bagaimana merawat relasi dengan sesama dan semesta? Santo Fransiskus Assisi memandang seluruh ciptaan sebagai saudara dan saudari. Ia tidak melihat dunia sebagai barang pakai yang bisa dieksploitasi sesuka hati, tetapi sebagai rumah bersama yang harus dijaga dengan hormat. Dalam Injil, ketika Yesus berkata, "Beritakanlah Injil kepada segala makhluk," saya mendengar gema persaudaraan semesta itu. Injil bukan hanya untuk manusia, tetapi mengubah cara manusia memperlakukan dunia. Sahabat-sahabat terkasih, kita hidup di zaman yang mudah lupa bahwa bumi ini bukan milik kita secara mutlak. Kita sering mengambil lebih banyak daripada yang kita butuhkan, bicara lebih keras daripada yang perlu, dan merawat diri sendiri tanpa memikirkan luka sesama. Fransiskus mengingatkan, pertobatan itu juga ekologis. Kesederhanaan adalah bentuk kebebasan. Damai bukan slogan, tetapi cara hidup.
Jika Kristus bangkit dan mengutus kita, maka kita diutus juga untuk menjadi pembawa rekonsiliasi di keluarga, di tempat kerja, di komunitas, dan dalam sikap kita kepada alam ciptaan. Jendela ketiga adalah jendela I Thirst, spiritualitas Santa Teresa dari Kalkuta. Di salib, Yesus berseru, "Aku haus." Itu bukan sekedar haus fisik, tetapi dahaga akan cinta, dahaga akan jiwa-jiwa, dahaga agar manusia tidak hidup tanpa kasih. Ibu Teresa menanggapi dahaga itu dengan pelayanan kepada mereka yang paling miskin dari yang miskin. Dan disitulah Injil hari ini menjadi sangat nyata, mewartakan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kasih yang menyentuh tubuh yang lapar, hati yang terluka, jiwa yang kesepian. Kalau Ignatius menolong kita menata batin, dan Fransiskus menolong kita merawat persaudaraan semesta, maka Ibu Teresa menolong kita melihat wajah Kristus yang haus di dalam diri orang-orang yang terlupakan. Pertanyaannya sederhana tetapi mengguncang. Siapa yang hari ini haus akan perhatian kita? Siapa yang menunggu sapaan, pengampunan, makanan, waktu, atau sekadar kehadiran yang tulus? Sebab seringkali Yesus datang kepada kita bukan dalam kemegahan, melainkan dalam rupa yang rapuh dan tersembunyi. Mari kita dalami tema hari ini dengan kisah inspiratif, tawaran yang menggiurkan. Ambil saja uangnya, tidak ada yang tahu kok. Semua orang juga melakukannya. Goda seorang rekan kerja pada seorang auditor muda. Si pemuda menatap tumpukan uang itu, lalu menatap foto keluarganya di meja. Banyak orang mungkin melakukannya, tapi saya tahu siapa diri saya. Kalau saya ambil ini, saya tidak punya tempat lagi untuk pulang ke hati nurani saya. Kamu sok suci, cibir rekannya. Bukan sok suci, tapi saya tahu siapa yang saya ikuti, dan dia tidak mengajarkan ini. Dari kisah ini, kita dapat bertanya, saat semua orang mengikuti arus yang salah, jangkar apa yang membuatmu tetap kokoh berdiri pada kebenaran? Dari 3 jendela itu, mari kita pendalami bersama. Pertama, Ignatian. Adakah batin saya sedang dikuasai kekhawatiran, kemelekatan, atau ambisi yang tidak teratur? Kedua, Fransiskan. Bagaimana saya memperlakukan orang-orang di sekitar saya, dan apakah cara hidup saya turut merawat bumi atau justru merusaknya? Ketiga, I Thirst. Siapa yang sedang haus akan kasih melalui saya? Dan apakah saya berani menjadi jawaban kecil bagi dahaga itu? 3 pertanyaan ini sebenarnya satu gerakan rohani, dari hati yang ditata menuju relasi yang dipulihkan, lalu berbuah dalam pelayanan yang nyata. Bila kita kaitkan dengan bacaan pertama dan Injil, maka inti hari ini sungguh jelas. Allah memanggil kita dari dalam dan dari luar. Dari dalam, supaya batin kita ditata dan kekhawatiran kita diserahkan. Dari luar, supaya kita diutus dan tidak hidup bagi diri sendiri. Maka, penyerahan kepada Tuhan bukan pelarian, melainkan kesiapsiagaan. Pertobatan bukan rasa bersalah yang berlarut-larut, melainkan keberanian untuk berubah. Dan perutusan bukan beban, melainkan anugerah. Tuhan turut bekerja bersama kita. Maka, langkah konkret apa yang bisa kita ambil hari ini? Pertama, luangkan 5-10 menit dalam keheningan
untuk menaruh satu kekhawatiran terbesar Anda di hadapan Tuhan, lalu ucapkan, "Tuhan, aku percaya Engkau memeliharaku." Kedua, lakukan satu tindakan persaudaraan yang sederhana, menyapa seseorang dengan lebih sungguh, mengampuni, atau mengurangi pemborosan kecil sebagai tanda hormat pada ciptaan. Ketiga, carilah satu orang yang sedang haus perhatian, haus harapan, haus bantuan, dan hadirilah dia dengan kasih yang nyata. Akhirnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, Engkau mengutus kami ke seluruh dunia. Tuntunlah batin kami agar tidak dikendalikan oleh kecemasan, tetapi dimurnikan oleh kasih-Mu. Ajarlah kami hidup seperti Santo Ignatius, jernih membedakan roh dan memilih yang lebih memuliakan Dikau. Ajarlah kami hidup seperti Santo Fransiskus, sederhana, bersaudara, dan setia menjaga rumah bersama. Ajarlah kami hidup seperti Santa Teresa dari Kalkuta, peka pada dahaga-Mu dalam diri yang kecil dan tersisih. Berkatilah kami agar hari ini kami sungguh melangkah sebagai murid-murid Paskah, berani pergi, setia bersaksi, dan rendah hati membiarkan Engkau turut bekerja bersama kami. Sebelum kita mengakhiri renungan di akhir Pekan Paskah ketiga ini, marilah kita melakukan pemeriksaan batin. Sediakan waktu hening 15 menit malam ini. Ingatlah momen Emmaus-mu minggu ini. Di titik mana hatimu mulai berkobar saat mengenali kehadirannya dalam peristiwa biasa? Mohon Roh Kudus membantu melihat keputusanmu. Apakah kamu mencari roti hidup atau hanya roti duniawi yang fana? Kapan menjadi teman seperjalanan bagi sesama, dan kapan justru menjadi hakim yang membuang mereka? Mohon ampun atas kebutaan hati yang membuatmu gagal mengenali Yesus di wajah saudara yang menderita minggu ini. Dan sebagai akhir dari pemeriksaan batin, apa yang akan kau ambil di Pekan Paskah 4 esok hari untuk lebih setia mendengarkan suara gembala yang baik? Tuhan Yesus, Sang Peziarah Agung, terima kasih telah berjalan bersama kami minggu ini. Jangan biarkan kami kembali ke dalam kelesuan batin. Jadikanlah kami saksi-Mu yang berani melangkah keluar ke seluruh penjuru duniaku untuk membawa api kasih-Mu. Amin.